Kue ketapang kelapa ini renyah, aroma kelapanya juga kerasa sekali, manis dan juga renyah. Halo teman-teman, selamat datang di Flamingo Channel. Bahan-bahannya tepung terigu 400 gram, tepung maizena 100 gram, kemudian telur 2 butir, kelapa parut 100 gram, margarin 70 gram, gula pasir 100 gram, santan 60 ml, garam setengah sendok teh. Margarin kita lelehkan dengan menggunakan api yang kecil supaya margarinnya tidak cepat menyusut. Nah teman-teman, setelah margarinnya sudah meleleh, kompor kita matikan dan ini kita sisihkan dulu. 2 butir telur, gula pasir 100 gram, ini kita kocok terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kocok hingga telurnya sampai berbusa. Nah seperti ini ya teman-teman. Masukkan garam setengah sendok teh supaya rasanya makin gurih. Kemudian aduk sebentar. Oke, setelah tercampur dengan merata, ini kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut, kemudian kita ambilkan tepung terigu 400 gram. Lalu kita masukkan saja tepung maizenanya yang 100 gram. Lalu kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Nah ini kedua tepung ini dalam keadaan kering lebih bagus dicampur seperti ini ya teman-teman, jadi nanti benar-benar hasilnya bagus. Kemudian kita masukkan kelapa parut 100 gram. Kelapa yang kita gunakan di sini adalah kelapa yang masih muda, diambil hanya daging putihnya saja. Aduk kembali ya teman-teman sampai merata. Nah di sini kelapanya tidak perlu digongseng, langsung kita masukkan ke dalam adonan tepung. Jadi nanti kelapanya benar-benar matangnya pas ya teman-teman setelah kita goreng, tidak gosong. Setelah adonan keringnya sudah benar-benar tercampur dengan merata, kemudian kita masukkan aja ke dalam telur yang sudah kita kocok tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Oke, tepungnya sudah kita masukkan semuanya ke dalam campuran telur dengan gulanya. Ini supaya hasilnya lebih bagus, kita campurkan saja dengan menggunakan tangan. Nah saat mencampurkannya sebaiknya adonan sambil diremas-remas, ini tujuannya supaya lebih menyatu. Lanjut, kemudian kita tuang saja margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Kita campur sebentar. Lanjut, kita campur lagi dengan menggunakan tangannya teman-teman. Seperti sebelumnya, adonan diremas-remas juga supaya lebih menyatu dengan bagus. Margarin yang sudah kita lelehkan sudah meresap semua ke dalam adonan. Kemudian kita tuang santan yang sudah kita siapkan. Lanjut diuleni kembali sampai santan meresap menyatu dengan merata. Uleni sampai benar-benar kalis, hingga nanti adonannya mudah kita bentuk dan saat kita pegang adonannya tidak lengket lagi di tangan. Nah seperti ini ya teman-teman, adonannya sudah jadi, tidak lengket lagi di tangan saat kita pegang dan juga sudah mudah untuk kita bentuk-bentuk. Nah sebelum kita bentuk kue ketapangnya, ini kemudian kita siapkan dulu wadah untuk menampung adonan kue ketapangnya. Dengan cara kita taburi dengan tepung terigu ya teman-teman. Ini nanti supaya adonan yang kita mau bentuk tidak lengket. Nah lanjut, kemudian kita ambil satu genggam, lalu kita gulung ya teman-teman. Kita gulung hingga membentuk silinder seperti ini, panjang-panjang. Nah ini nanti tujuannya supaya kita lebih cepat untuk memotong-motong kue ketapangnya ya teman-teman. Nah hasilnya kira-kira seperti ini, kita sisihkan. Lanjut kita gulung kembali dengan cara yang sama. Nah udah selesai seperti ini. Ini langsung saja kita gunting-gunting, kita ambil satu. Lalu kemudian berikutnya kita gunting-gunting saja. Nah teman-teman, untuk mengguntingnya kita gunting memanjang seperti yang teman-teman lihat pada ujung adonan yang kita gulung tadi. Gunting memanjang. Jangan terlalu tipis juga, jangan terlalu tebal banget ya teman-teman. Saat mengguntingnya teman-teman taruh di wadah agak menyebar, jangan menumpuk-numpuk supaya tidak saling menempel satu sama lain. Teman-teman, di sini adonan kue ketapangnya kita potong dengan menggunakan gunting. Ini pengerjaannya lebih cepat loh teman-teman.
Gunting seluruh adonan yang digulung tadi sampai benar-benar habis. Nah, jika wadah penampungannya sudah penuh, siapkan lagi wadah lainnya yang tentunya sudah ditaburi juga dengan tepung terigu ya teman-teman. Dan akhirnya adonan sudah selesai kita gunting semuanya. Sekarang lanjut kita goreng saja ya teman-teman. Oke, di sini saya tuang minyak yang kemasan 1 liter 1 bungkus. Jadi minyaknya di sini agak banyak ya teman-teman. Kita tes dulu minyaknya, kita coba goreng 1 biji ketapangnya. Dan di sini minyaknya sudah panas ya teman-teman, sudah berbuih-buih. Oke, untuk memindahkan adonan yang sudah kita gunting dari tampah seperti ini teman-teman menggunakan spatula. Untuk menggoreng kue biji ketapang kelapanya, kita gunakan api yang sedang. Saat memasukkan adonannya agar perlahan-lahan supaya potongan-potongan adonan kue ketapangnya tetap utuh. Nah teman-teman, setelah adonan sudah selesai kita masukkan ke dalam wajan. Ini harus didiamkan dulu, jangan keburu dibalik supaya nanti kue ketapangnya benar-benar utuh ya teman-teman. Nah jika sudah mulai terlihat garing, boleh diaduk-aduk ya teman-teman supaya matang merata. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, dimana minyaknya penuh dengan gelembung-gelembung minyak. Ini tidak apa-apa ya teman-teman, karena ada telur dalam adonan tadi. Nah setelah terlihat perubahan warnanya di sini dan juga suaranya sudah terdengar nyaring, jangan ditinggal-tinggal atau didiamkan. Jadi terus saja diaduk-aduk ya teman-teman sampai nanti berubah warna kuning keemasan. Oke nih teman-teman, akhirnya kue ketapang kelapanya ini sudah jadi ditandai dengan permukaannya sudah benar-benar garing dan juga warnanya sudah berubah warna kuning keemasan. Akhirnya kue ketapang kelapanya sudah matang, ini kita saring semuanya. Untuk penggorengan selanjutnya jangan lupa minyak terlebih dahulu harus dibersihkan ya teman-teman. Jika sudah, goreng kembali sisa adonan sampai selesai dengan cara yang sama. Oke, ini sekarang ketapang kelapanya, yuk kita icip-icip dulu. Ini kita coba potong, gampang banget. Benar-benar garing ini ya teman-teman. Renyah sekali, rasanya juga gurih, manis. Kerasa banget kelapanya ya teman-teman, dan aroma kelapanya juga kerasa banget. Enak banget.